Halo, perkenalkan nama saya Iktatia Triani Dorkaskolo, NIM 2103020093 dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Introduction to Sociological Theory, yang di dalamnya terdapat teori, konsep, dan penerapannya di abad ke-21 oleh Michael Dillon. Saat membaca dalam buku ini, Anda akan menemukan fitur-fitur yang dirancang untuk membantu mengembangkan pemahaman yang jelas tentang teori sosiologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan-tulisan ahli seperti Marx, Durkheim, dan Weber dibahas juga di dalam buku ini. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang relatif baru, tidak seperti filsafat, teologi, astronomi, dan matematika, misalnya yang semuanya berasal dari abad pertengahan. Sosiologi lahir pada abad ke-19. Kita masuk pada babnya yang pertama, Karl Marx. Karl Marx lahir di Jerman dan berasal dari keluarga kelas menengah, dan beberapa tahun kemudian selesai dari pendidikan di universitas, mempelajari hukum, sejarah, bahasa, dan filsafat. Teori sejarah Marx memahami sejarah sebagai ekspansi progresif dalam kekuatan material atau ekonomi dalam masyarakat, yaitu dalam kemajuan yang dibuat dalam masyarakat dalam mengatur produksi material, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Teori Marx sering disebut sebagai teori historis materialisme karena berfokus pada kondisi material atau ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana menentukan struktur sosial dan hubungan sosial. Marx berpendapat bahwa perubahan historis yaitu perubahan kondisi material masyarakat dan bagaimana hubungan ekonomi sosial diatur, muncul dari kontradiksi yang dirasakan dalam tatanan ekonomi dan sosial yang ada. Visi Marx tentang komunisme adalah tipe masyarakat yang akan muncul setelahnya penggulingan kapitalisme. Logika produksi material di masyarakat komunis akan mengharuskan setiap orang untuk menyumbangkan tenaga mereka untuk kehidupan materi sehari-hari dan kesejahteraan sosial masyarakat atas dasar keragaman dan kemampuan, atau membangun kabin, misalnya membangun kabin, menanam tomat, memasak, menjahit, dan bernyanyi. Kita masuk pada bab yang kedua, tulisan Durkheim. Yang dibahas dalam bab 2 ini yaitu yang pertama, aturan metodologi Durkheim, sifat manusia, masyarakat tradisional, masyarakat modern, kondisi sosial, agama, dan meskipun Durkheim kurang dikenal daripada Marx, pengaruhnya yang bertahan lama pada praktik sosiologi sehari-hari mungkin lebih besar, terutama berlaku untuk sosiologi Amerika. Bagi Durkheim, sosiologi adalah ilmu peradaban. Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak apapun yang mampu memberikan batasan eksternal kepada individu atau umum di seluruh masyarakat tertentu. Untuk Durkheim, masyarakat bukan sekedar kumpulan individu, tetapi merupakan konektivitas dengan ciri dan karakteristiknya sendiri. Durkheim menekankan sifat unik dan kolektif kehidupan sosial, yaitu fakta sosial memiliki keberadaan eksternal yang independen dari setiap individu dan membatasi perilaku sosial. Pertumbuhan penduduk dan konsentrasi memerlukan sebuah pembangunan kerja. Durkheim menyatakan pembagian kerja bervariasi dalam proporsi langsung dengan volume dan kepadatan masyarakat, dan jika itu berkembang secara terus-menerus selama perkembangan sosial itu, karena masyarakat menjadi lebih padat secara teratur. Bab 3, tulisan Weber. Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Ayahnya berasal dari keluarga bisnis dan aktif di industri dan politik. Ibunya adalah seorang Protestan yang taat dan berpendidikan. Weber dibesarkan di pinggiran kota Berlin dan lingkungannya termasuk beberapa tokoh intelektual dan politik penting yang bersosialisasi dengan orang tuanya. Pada usia 19 tahun, saat terdaftar di
Heidelberg, Weber pindah ke Strasbourg untuk menyelesaikan tahun wajib pelatihan tentara. Dia mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan disiplin militer dan latihan mekanik, tetapi menjadi perwira yang ditugaskan. Menurut Weber, domain sosiologi adalah tindakan yang bermakna secara subjektif. Sosiologi adalah ilmu tentang dirinya sendiri dengan pemahaman interpretatif tindakan sosial. Dengan demikian, penjelasan kausal tentang arah dan konsekuensi. Sosiologi bertujuan untuk mencapai pemahaman motivasi, emosional, empatik, atau rasional logis, dengan menempatkan tindakan yang diamati dalam konteks makna yang dapat dipahami dengan lebih inklusif. Weber menulis tentang ketidaksetaraan atau stratifikasi, yaitu struktur dan proses dalam masyarakat yang menentukan lokasi objektif individu dalam sistem hierarki kelas dan strata sosial. Weber tidak hanya berfokus pada sumber ekonomi, tetapi juga pada bagaimana sumber daya non-ekonomi, yaitu status sosial dan kekuatan politik, menciptakan dan memelihara sosial. Weber menggunakan kata kelas untuk menunjukkan situasi bersama individu yang memiliki kepentingan dan aset ekonomi yang sama dan yang memiliki peluang hidup yang sama sebagai hasil dari properti, pendapatan, dan peluang pasar tenaga kerja. Teori Weber terlibat dengan topik yang sangat luas, bagaimana budaya dan ide, dan bukan hanya kepentingan materi, penting dalam membentuk perilaku sosial dan institusional, sebagai cara di mana motivasi rasional dan non-rasional menembus praktik individu, kelompok, dan institusi sehari-hari, sebagai berbagai sumber otoritas dan legitimasi dalam masyarakat, berbagai sumber stratifikasi sosial, nilai dilema, dan objektivitas konseptual dalam sains. Bab 5, Talcott Parsons dan Robert Merton. Maksud saya bab 4, Talcott Parsons dan Robert Merton, fungsionalisme dan modernisasi. Parsons berkomitmen untuk mengembangkan teori masyarakat yang dapat digeneralisasikan, yang akan diterapkan oleh sosiolog lain dalam konteks masyarakat tertentu dan digunakan untuk memahami data empiris yang mereka kumpulkan. Parsons membangun penekanan Max Weber pada pentingnya budaya atau nilai-nilai dalam membentuk tindakan sosial, untuk menyatakan bahwa semua tindakan sosial secara sistematik bergantung pada orientasi normatif atau nilai. Untuk Parsons, orientasi nilai konsensual harus memaksakan disiplin pada perilaku untuk menahan kepuasan selera, pengejaran kekuasaan, dan kekayaan orang-orang secara langsung. Parsons berpendapat bahwa masyarakat Amerika sebagai masyarakat modern yang paling maju dicirikan oleh orientasi yang tercantum di atas, yaitu orientasi nilai yang digeneralisasikan adalah pencapaian universalisme, kekhususan, netralitas emosional, dan orientasi diri. Secara khusus, ia telah memastikan kemajuan ekonomi dan sosialnya dengan merangkul nilai-nilai pencapaian yang digenerasikan. Masyarakat Amerika telah melangkah lebih jauh daripada masyarakat skala besar manapun yang sebanding dengan dalam pemisahannya dari ketidaksetaraan askriptif yang lebih tua dan pelambangan pola yang ada pada dasarnya egaliter. Robert Merton lahir pada tahun 1910 di Philadelphia. Media dan opini publik, Merton paling cocok untuk keluarga imigran Yahudi kelas pekerja. Merton menghabiskan sebagian besar karirnya di Columbia, seperti Parsons, menjabat sebagai presiden Universitas Amerika, New York, di mana ia berkolaborasi dengan Asosiasi Sosiologi. Seperti Parsons, Merton menekankan keterkaitan antara teori dan data, tetapi dia menolak anggapan Parsons bahwa data harus dimasukkan ke dalam sistem teoritis umum yang berlaku untuk semua masyarakat dan yang akan menjelaskan semua struktur dan subsisten antar masyarakat. Dia menekankan bahwa tugas utama seharusnya adalah pengembangan teori-teori sosiologi yang dapat diterapkan
pada rentang data empiris yang terbatas, misalnya mengenai organisasi sosial, kelas sosial, konflik kelompok, perubahan sosial, dan lain-lain. Bab 5. Teori kritis, teknologi, budaya, dan politik. Tubuh tulisan yang dibahas dalam bab ini disebut sebagai kritis sosial. Disebut demikian karena menekankan penggunaan akal yang kritis dan reflektif dalam menilai dan memajukan penerapan nilai-nilai pencerahan, misalnya akal, kesetaraan, tekad individu dan kolektif masyarakat. Teori kritis paling erat terkait dengan ahli teori yang merupakan bagian dari mazhab Frankfurt, dinamakan demikian karena pendiriannya sebagai Institut Penelitian Sosial dalam kurung ISR independen di Frankfurt, Jerman pada tahun 1923. Teori kritis berpendapat bahwa pemikiran kritis ditekan dalam masyarakat oleh media massa dan institusi lain, misalnya perusahaan, pendidikan, politik, yang memperluas rasionalitas instrumental atau strategis yang mengendalikan ke semua domain masyarakat. Protes politik dan diskusi politik secara umum merupakan karakteristik inti dari masyarakat demokratis dan juga dapat menjadi mesin perubahan yang paling signifikan dalam masyarakat non-demokratis, misalnya gerakan solidaritas Polandia sebelum runtuhnya Uni Soviet, atau saat ini serentetan demonstrasi massal di Cina. Habermas telah lama menekankan sentralitas komunikasi dan kebebasan berkomunikasi sebagai salah satu norma yang dibutuhkan masyarakat demokratis. Menurut Habermas, komunikasi dengan orang lain yang tidak kita setujui adalah satu-satunya jalan ke depan menuju pemulihan masyarakat demokratis yang rasional. Bab 6. Konflik, kekuatan, dan ketergantungan proses makro masyarakat. Bab ini telah menyoroti berbagai kontribusi teoritis penting, membahas pengembaraan Dahrendorf tentang kenormalan konflik antar kelompok dalam masyarakat dan kritiknya terhadap penerapan analisis Marx tentang kapitalisme dan polarisasi kelas pada masyarakat kontemporer pasca industri. Kemudian menyoroti tantangan Mill terhadap pandangan konsensus atau kekuasaan keseimbangan masyarakat dan model konflik kelompok sebagaimana dijelaskan dalam penafsirannya tentang kekuatan yang relatif, tidak terkendali dan terpadu yang dimiliki oleh elit kekuasaan, keputusan, pembuat dalam segitiga institusi, ekonomi, politik, dan militer. Mills berpendapat bahwa elit kekuasaan memiliki kekuasaan, kekayaan, dan selebritas menurut definisi menampilkan diri mereka sendiri dan dianggap sebagai karakter moral dan fisiologi yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di bawah mereka. Mills mencatat bahwa komposisi kelembagaan elit kekuasaan tidak ditetapkan sekali dan untuk selamanya. Tidak peduli bagaimana kita mendefinisikan elit, tingkat kekuasaan anggotanya tunduk pada variasi sejarah. Bab 7. Tukar jaringan dan teori pilihan rasional. Marx berfokus pada hubungan pertukaran ekonomi pada tingkat makro. Para ahli teori berikutnya mengalihkan perhatian untuk mencakup banyak bentuk pertukaran sosial non-ekonomi yang mencirikan hubungan antar pribadi dan kelompok. George Simmel mengamati kebanyakan hubungan di antara manusia dapat dianggap di bawah kategori pertukaran. Pertukaran adalah bentuk paling murni dan paling terkonsentrasi dari semua interaksi manusia di dalam kepentingan serius dipertaruhkan. Bab 8. Interaksionisme simbolik. Mead berpendapat bahwa diri itu aktif, selalu secara refleks memproses apa yang terjadi. Terlibat jika Anda mau dapat percakapan internal yang berkelanjutan dengan diri kita sendiri, menggunakan diri untuk memantau dan mengevaluasi diri. Bahkan ketika kita sendirian, kita berpikir kembali pada beberapa pengalaman, bagaimana penampilan kita, bagaimana kita bertemu dengan orang lain di pertemuan sosial, atau
memikirkan sesuatu yang dikatakan seseorang kepada kita, atau mengantisipasi apa yang mungkin kita katakan kepada seseorang ketika kita bertemu dengan mereka lagi. Interaksionis simbolik membangun wawasan Mead dan Colley tentang sentralitas pertukaran simbolik untuk kehidupan sosial manusia dan pengembangan diri. Fokus interaksionisme simbolik adalah pertukaran simbol yang melekat pada diri orang lain yang sedang berlangsung proses interpretasi yang menjadi ciri interaksi sosial. Konsep Go-Firman menyediakan kosakata yang kaya untuk menggambarkan interaksi tatap muka di berbagai pengaturan sosial sehari-hari. Dia menyoroti harapan terstruktur secara sosial yang dikenakan pada kinerja peran sosial, dan dengan demikian memberikan sosial antropologi tentang ritual interaksi sosial sehari-hari, misalnya memesan kopi di Starbucks, menunggu dan naik lift, bus, dan lain-lain. Go-Firman menekankan bahwa presentasi diri dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan peran sosial ganda oleh individu adalah tugas pertukaran simbolik. Inferensi dan interaksi sosial yang berkelanjutan mengontrol kita atau mencoba mengontrol isyarat yang kita pancarkan kepada orang lain sehingga kita dapat mengelola kesan audiens terhadap kita. Go-Firman berpendapat bahwa cara paling efektif untuk memastikan kinerja peran yang meyakinkan adalah dengan mempengaruhi definisi situasi yang dimiliki orang lain di interaksi tertentu. Bab 9, fenomenologi dan etnometodologi. Pentingnya realitas sehari-hari dan pengalaman sehari-hari dalam bagaimana individu membangun pengetahuan tentang dunia sosial mereka, dan implikasi praktis dari pengetahuan itu dalam mengonfirmasikan rasa keteraturan yang kita terapkan pada cara kerja dunia adalah fokus dari untayan dalam teori sosiologi yang disebut fenomenologi. Sosiologi fenomenologi berakar pada filsafat abad ke-20 dalam gagasan yang dielaborasi oleh filsuf Jerman Edmund Husserl. Husserl berargumen bahwa kesadaran manusia bersifat intensional, secara sengaja diarahkan pada objek-objek dalam lingkungan sosial, kultural individu. Karena itu, kesadaran akan pengalaman-pengalaman khusus tertentu daripada suatu realitas umum atau realitas luar pengalaman individu. Fenomenologi dengan demikian menekankan bahwa kita mengalami dan mengetahui realitas sosial sehari-hari sebagai realitas alam yang pengetahuan akal sehat kita menerima begitu saja. Etnometodologi. Fokus Coates pada realitas sehari-hari mempengaruhi perkembangan etnometodologi, bidang studi terpisah yang didirikan oleh sosiolog Amerika Harold Garfinkel. Istilah etnometodologi hanya mengacu pada metode yang digunakan orang untuk menciptakan realitas yang teratur. Ethnos adalah kata Yunani untuk orang. Garfinkel berkaitan dengan apa yang dia anggap sebagai kecenderungan umum teori sosial untuk mengambil tatanan sosial dan proses sosial begitu saja. Sebaliknya, berpendapat bahwa dasar-dasar ini perlu dicapai secara berkelanjutan. Ahli etnometodologi menekankan bahwa individu atau anggota masyarakat mencapai keteraturan saat mereka menjalankan bisnis sehari-hari. Mereka mengenali dan memahami pengalaman mereka dengan cara yang sesuai dengan norma bersama tentang keteraturan dan kewajaran dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Demikian review buku saya. Saya ucapkan terima kasih.